1, 2, 3, come on. Halo teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi bareng saya Eko di channel saya Eko Javan Vlogs. Ya, hari ini saya libur lagi dan kesempatan buat saya bikin video, bikin konten lagi buat teman-teman semua. Tapi sebenarnya saya masih bingung, saya mau bikin konten tentang apa ya. Saya sempat mikir tadi bangun tidur, karena hari ini libur, saya mikir pengen buat video tentang apa ya kira-kira menarik. Tapi saya ingat berita yang pernah saya baca di internet. Ada sesuatu yang sedang viral, ya. Viralnya bukan di Indonesia, tapi viralnya di Jepang, ya. Dan saya ingin sekedar berbagi informasi, cerita saja sih sebenarnya kepada teman-teman semua tentang sesuatu yang sedang viral di Jepang ini, ya. Jadi teman-teman, sesuatu yang saya masih sedang viral ini adalah berikut screenshot atau video singkatnya, ya. Jadi begini teman-teman, ya, di Jepang saat ini atau beberapa tahun terakhir ini sedang dalam sesuatu yang mengkhawatirkan. Khawatir dalam hal apa? Jadi maksudnya khawatir dalam hal angka kelahiran di Jepang yang memang saat ini itu sedang mengkhawatirkan bagi Jepang itu sendiri, bahwa sangat turun drastis, dan hal itu membuat pemerintah Jepang saat ini mengeluarkan kebijakan yang bagi kita orang asing kayak saya ini, ya, yang saat ini ada di Jepang, bagi kita orang asing ya wow banget gitu loh kebijakannya. Tapi bagi orang Jepang sendiri ya biasa-biasa saja sih sebenarnya. Jadi pemerintah Jepang dalam hal mengatasi angka kelahiran yang dari tahun ke tahun yang terus menurun, ya, jadi jumlah penduduknya akan semakin sedikit, ya, logikanya begitu, cara sederhana berpikirnya, kalau angka kelahirannya rendah banget, ya, sementara angka hidup, ya, itu tinggi. Jadi tidak heran kalau teman-teman yang sudah ada di Jepang atau pernah mendengar informasi tentang Jepang, bahwa di Jepang itu sendiri banyak sekali panti jompo, ya, tempat lansia-lansia itu, ya, karena itu usia hidup orang Jepang itu rata-rata tinggi, ya. Sementara angka kelahiran sendiri di Jepang itu sedikit, rendah banget. Dan untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Jepang saat ini sedang mengeluarkan kebijakan bahwa masing-masing pasangan muda yang ada di Jepang yang baru menikah itu diberikan bantuan sebesar 60 mang, ya, atau 600.000 yen lah. Itu kalau kita rupiahkan, ya, berdasarkan kurs hari ini, ya sekitar 85 jutaan lah. Untuk setiap pasangan muda yang baru menikah, ya. Jadi maksud pemerintah Jepang menstimulus dengan memberi bantuan ini adalah untuk meringankan beban pasangan muda yang baru menikah untuk memulai kehidupan baru. Karena dengan harapan semakin banyak orang yang menikah, maka angka kelahiran itu akan meningkat dengan sendirinya. Berita ini pun setelah saya baca-baca dan browsing di internet, ternyata masih pro dan kontra, ya.
Jadi masyarakat Jepang sendiri menilainya ya biasa-biasa saja. Ya, setelah berita ini sedang heboh, saya jadi teringat sensei saya ya. Waktu saya masih jadi pelajar, pernah mengatakan bahwa dia sendiri ya, sensei saya, guru saya waktu saya masih pelajar, dia pernah mengatakan enggan untuk menikah. Lah, orang berlomba-lomba untuk menikah, kemudian punya punya keturunan, orang Jepang sendiri kok enggan untuk menikah. Kita pun jadi penasaran waktu itu. Akhirnya kita tanya, why? Doste itu bahasa Jepangnya kenapa? Doste Nihonjin wa kekkon shinakutai. Mengapa orang Jepang tidak ingin menikah? Jawabannya bikin kaget ya. Kaget sedikit. Jawabannya adalah karena tidak ingin ribet. Tidak ingin ribet mengurus anak. Wow. Kok bisa ya? Bagi kita orang asing berpikir, kok bisa ya? Entahlah, saya juga masih bingung ya sampai saat ini kenapa tidak mau menikah ya. Karena bagi mereka yang diutamakan itu adalah karir ya. Karir mereka sendiri. Jadi mereka tidak ingin ribet, tidak ingin repot dengan urusan mengurus anak dan sebagainya. Sehingga mereka enggan untuk menikah. Lalu ada yang bertanya, love no koto. Karena dulu kan waktu belajar bahasa Jepangnya kan agak kurang bagus. Jadi mereka pakai bahasa Inggris setengah. Lalu bagaimana dengan cinta? Maksudnya di sini adalah kebutuhan biologis. Cinta itu penting, dia bilang. Cinta itu penting, tapi tidak harus menikah. Wow, saya juga semakin ini ya. Wah, kok cara berpikirnya berbeda ya. Dan karena hal itulah ya teman-teman, lalu kenapa kemudian angka kelahiran di Jepang itu minim sekali? Karena mereka tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Kan aneh, kalau kita orang asing itu pengen banget secepatnya menikah ya, kemudian punya keturunan, hidup bahagia. Pokoknya itulah impian anak muda yang ada di mana-mana menurut saya ya. Tetapi ternyata di sini fakta yang saya temukan itu berbeda. Sampai akhirnya pemerintahnya karena khawatir turun tangan mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan untuk pasangan muda yang baru menikah untuk memulai kehidupan baru. Saya sempat berpikir kenapa nggak di Indonesia ya, 85 juta itu cukup buat acara pesta nikah gitu loh. Ya tapi entahlah ya. Jadi berharapnya semoga programnya berjalan lancar ya. Dan sepengetahuan saya yang lain, bahwa orang punya anak di Jepang juga setahu saya dapat bantuan terus ya. Kok enggan untuk menikah? Malah yang saya sering ketemu waktu saya tinggal di Nagoya ya, kebanyakan orang Jepang itu kalau jalan-jalan di taman Samposuru namanya ya, kalau bahasa Jepangnya, jalan-jalan di taman, mereka sering membawa kereta dorong untuk bayi. Tapi yang ada di dalam kereta dorong untuk bayi itu bukan bayi manusia, jadi anak anjing gitu loh. Saya semakin heran orang Jepang jalan-jalannya itu senang sama anak anjing. Ya itulah. Pokoknya selama saya di sini banyak hal yang saya kadang berpikir sendiri dan bertanya-tanya kok bisa gitu loh. Ya masing-masing negara, masing-masing tempat punya problemnya masing-masing gitu loh. Dan kita hanya sekedar menyelesaikan sebagai untuk menambah wawasan doang. Kemudian sejak berita ini sedang heboh di Jepang, meskipun masih dalam pro dan kontra, saya jadi ingat ketika video yang sedang viral di Indonesia dalam mengatasi COVID-19, kan ada salah seorang pegawai BKKBN ya,
yang sedang memberikan himbauan kepada masyarakat, nikah boleh, kawin boleh, hamil jangan. Itu sempat waktu nonton video itu sempat bikin saya ketawa-ketawa sendiri ya di kamar. Ya, jadi di Indonesia sendiri maksud saya itu khawatir jangan sampai hamil dulu karena bahaya nanti terserang virus COVID-19 itu. Logika saya di Jepang sebaliknya, ya, orang sedang stay at home gitu kan, diam di rumah terus, harusnya anaknya makin banyak. Aduh, ya dah itulah pokoknya ada banyak hal yang lucu yang kadang buat kita mikir dan geleng-geleng sendiri ya. Jadi saya ingat video yang sedang viral di Indonesia itu. Jadi kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan, ditunda dulu ya bapak-bapak, sabar. Pokoknya kira-kira redaksionalnya seperti itulah beritanya. Ya, dan itu aduh sangat lucu sekali kenapa pada akhirnya juga menjadi viral. Ya, kalau teman-teman penasaran videonya kayak gimana, ini lihat saya selipkan videonya ya. Teman-teman pasti ketawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Puskesmas Kecamatan Bakam ingin menghimbau sekali lagi kepada seluruhnya masyarakat Kecamatan Bakam, jangan hamil dulu di masa pandemi COVID ini. Ingat, hamil muda itu rawan banyak keluhan. Daya tahan kalian semua nanti bisa turun. Ibu-ibu bisa mual dan muntah dan mudah terserang COVID-19. Tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Ingat ibu-ibu, sekali lagi, tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Bapak-bapaknya, tahan dulu. Boleh nikah, boleh kawin, asal pakai kontrasepsi. Ya, jadi itu teman-teman, saya sudah hanya sekedar berbagi informasi sebenarnya bahwa di Jepang itu saat ini sedang ada program pemerintahnya untuk memberikan bantuan sebesar 85 jutaan lah kalau kita rupiahkan, karena dalam bentuk yen itu 60 mang ya, untuk pasangan muda, untuk menstimulus anak-anak muda yang baru menikah atau supaya mau menikah dan punya anak gitu loh ya. Karena di Jepang sendiri masih khawatir, jadi dari tahun ke tahun nanti bisa jadi penduduknya akan turun drastis. Dan karena hal itulah mungkin menurut saya kenapa banyak orang asing datang ke Jepang untuk kerja, karena usia produktifnya, kalau angka kelahirannya terus turun maka dia akan usia produktifnya untuk bekerja juga pastinya akan turun kalau hal ini tidak segera diatasi oleh pemerintah Jepang sendiri ya. Jadi masing-masing negara punya problemnya masing-masing ya. Jadi kita hanya sekedar menjadi penikmat dan pengamat doang sebenarnya. Kita mengikuti apa yang sedang terjadi. Kita ikutin aja apa yang sedang tren ya. Sekedar kita mengamati itu. Oke, teman-teman, itu yang saya maksud berita yang sedang viral di Jepang. Ya, semoga informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang Jepang ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton ocehan saya saat ini. Sebenarnya ocehan ini nggak bermanfaat sih, hanya sekedar berbagi informasi doang ya. Semoga kalian yang saat ini di Indonesia ingin segera menikah ya silahkan, nikah boleh, kawin boleh, asal jangan hamil dulu katanya ya. Yes, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong bantu dukung channel ini, tolong di subscribe, di like, di komen, kasih saran, kasih masukan dan sebagainya, silahkan, monggo, saya terima dengan hati yang terbuka buat teman-teman yang ingin memberikan masukan dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Arigatou gozaimashita. See you next time, bro. Bye bye.